Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saiful Hidayat, Direktur RSUD Kota Bandung, Dr. Jupre, yang saya hormati mitra kita Pak Andi Dewan Kota, yang saya hormati Kepala Dinas atau yang mewakili Kepala CD, Kepala Puskes dari Sumber Aset, dari tokoh masyarakat ada sekitar 11, ada tokoh masyarakat dari RT 15, Pak Kiai Baji Ampura Sampurasun, dan ada khusus juga ada Kapolres dan Binamas Pol yang ada di sini. Pak Uang ada? Ini yang hotel Pak. Ada cara juga sih dia. Baik, saya mungkin tidak berpanjang lebar ya. Kalau terlalu lebar, bapak yang nggak mau, terlalu panjang ibu nggak mau. Jadi intinya RSUD ini sebenarnya perlu nuwun kepada para masyarakat, sosialisasi. Kalau kita merujuk kita bangun rumah aja di rumah, kita kan cuma izin doang kanan kiri kita. Cuma ada pihak ketiganya kan? Ya pemborongan sudah ada penunjukan, sudah ada. Harusnya mereka datang. Nanti kalau ada keluhan dari warga masyarakat apa, harus segera ditekan. Kita sebagai yang punya rumah aja kalau bangun rumah, kanan kiri kita lapor pemberitahuan saya mau bangun, tidak perlu izinnya ke PBG. Jadi ini sosialisasi ini memang bagus, bertujuan memberitahu ke sekitar warga sini kemanfaatannya apa nanti. Kan yang namanya membangun segala sesuatu manfaatnya nggak langsung terasa, cuma kemanfaatan dari RSUD sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar ya. Termasuk Pak Lurah, saya yang ngomong Pak Lurah kemarin waktu ada kebakaran itu tidak bisa dikirim ke rumah sakit Tarakan, kan dirawat sini dulu dong. Saya hadir, cuma saya nggak sempat hadir malam. Jadi paginya saya sama Pak Lurah langsung ke sini, sempat ngobrol sama rumah kebakaran itu, ibu saya kayak begitu. Sempat ngobrol, tapi kondisi terbakarnya 81%. Sempat ngobrol, saya kantor juga ke Pak Lurah beberapa hari kemudian, masih bisa ngobrol pakai Pak. Saya bilang hebat ya, hebatnya dalam arti Allah ngasih kekuatan. Orang dalam kondisi terbakar 51% aja berat ya, itu 80% tapi masih ada perbaikan. Ketiga hari ke depan ternyata 1 minggu kemudian diambil juga oleh Allah. Jadi yang saya banggakan ke dokter di sini di RSUD, apapun itu, manakala terjadi musibah, siapapun yang di sekitar kalau ring 1 di sini harus segera dokter tangani. Jangan nanya BPJS-nya seperti apa. Sejak saya dinas jadi camat di sini, saya selalu keras sama Puskes dan RSUD. Jangan bicara masalah administrasi. Tolong ditangani dulu secara kemanusiaan. Kalau itu baru nanti keluarganya datang juga hasil. Alhamdulillah kemarin walaupun ujungnya dipanggil oleh Allah, tidak, alhamdulillah tindakan pertama oleh RSUD bisa ditangani dengan baik. Dan hari ini kita mengadakan sosialisasi ini, mudah-mudahan ini dari tokoh masyarakat, dari LMK, dari RW, Bapak Ibu semua mungkin matanya normal semua ya, ganteng-ganteng semua kan? Bener nggak? Tuh diam aja. Enggak, maksudnya kalau Bapak Ibu semua mereka ganteng, saya juga ganteng. Kalau nggak ganteng, saya nggak pengen lagi. Ya Pak Iwan? Ya, itu Pak. Kalau pilihan kita pasti cantik dan pilihan istri kita pasti ganteng.
Jadi kepada Bapak semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Cuma saya menyayangkan, bisa kok menyayangkan dari pihak ketiga yang nggak datang. Tolong sampaikan aja Bu Dir ke pihak ketiga, manakala nanti dalam pembangunan yang namanya gangguan pasti ada, yang namanya bangun pasti ada. Cuma diminimalisir pada ekor nanti di lapangan. Kalau semua ada keluhan warga masyarakat, ada yang rusak apa, segera ditindaklanjuti, segera diperbaiki. Saya yakin ini teman-teman LMK, RW, RT kan kalau menurut Pergub 22 tahun 2022 kan memang tangan kepanjangan tangan dari Pemprov DKI, tolong dibantu. Kalau ada kurang cocok ngomong, karena ini wujudnya sudah ada, rumah sakitnya sudah ada. Beda yang kemarin di Puskes di Ancol, Puskes di Ancol wujudnya belum ada. Dan itu tetap yang namanya saya sebagai camat, sebagai lurah, apapun program dari Pemprov harus kita sosialisasikan. Tapi kalau semua Pemprov tidak mensosialisasikan, saya sebagai camat lurah sama. Beda orang bangun di swasta aja, tahu bangun mall, bodoh amat kanan kiri, bangun aja. Yang penting sudah mengantongi BPJ, perizinan pembangunan dan itu. Tapi kan kalau kita di sini nggak, saya bilang sama Dr. Okto, kemudian RSUD, kalau siapa ada pengembangan apapun, tolong disosialisasikan. Kegiatan apapun harus disosialisasikan. Karena apa? Warga masyarakat pada yang ada banyak yang belum paham. Saya besok jam 10 pun ada sosialisasi dengan RW 10 di Ancol ya. Ada. Jadi nanti dari pompa Sentiong, Sunter Sentiong itu sampai ke arah Jalan Ketel nanti akan dipasang seatbelt. Otomatis kan nanti ada kemacetan. Nah, saya sosialisasi itu besok. Sebenarnya pekerjaan itu kan pekerjaan PSN, dan itu negara yang bangun melalui Pemprov. Sebenarnya sosialisasi juga tidak apa-apa, bangun aja toh, lahannya lahan dia dan segala sesuatunya sudah ada rekor teknis segala macam dari PBB. Tapi saya minta, karena pihak ketiganya saya dorong untuk sosialisasi. Jadi besok kita mengadakan sosialisasi untuk pembangunan sipel dari rumah pompa Sentiong sampai ke arah Jalan Ketel. Kenapa saya harus ada sosialisasi seperti ini? Saya panggil di Satpol PP karena pasti ada kemacetan. Yang namanya bawa sipel itu kan, bawa paku bumi itu kan panjang tuh. Kalau kita tidak sosialisasi, kayaknya nakit banget gitu. Tetap semua pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pademangan harus ada sosialisasi. Kalau tidak salah hari ini ada juga kan dari pekerjaan dari SDA ya, misalnya kalau iya boleh. Ada pekerjaan dari SDA akan membangun di warga ya, masalah apa MCK ya, apa sih apa kan umum ya. Nah, iya sih pembangunan, tapi nggak tahu bahasanya apa, SDP apa. Ini yang pembangunan ini akan ini saya di suratnya kemarin baca tuh, saya di posisi ke Pak Cahyo juga ya, apa ke Pak Ekbang? Ekbang Pak. Jadi tolong sosialisasi ini, mari kita sama-sama duduk bareng untuk memfasilitasi apa sih yang ada di kita, apa pengembangannya, apa manfaatnya untuk apa. Saya pesan selagi saya masih dinas dan camat di sini, kalaupun toh tidak dinas di sini, semua karyawan, direktur, RSUD sampai ke bawah, kalau ada warga masyarakat yang tertimpa musibah, tolong ditangani dulu. Jadi nanti saya sih prinsipnya koyunas antohum dinas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi pembangunan RSUD ini harus bermanfaat dulu untuk warga sekitar, untuk yang satunya. Kalau tidak ada manfaatnya boleh Bapak Ibu protes apa sih RSUD. Tapi kalau selama ini RSUD memfasilitasi pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit yang lebih merasa lebih tinggi lagi ya. Biasanya kan harus begini dulu RSUD. Jadi mungkin itu saja pesan saya, karena musibah tidak ada yang tahu. Gitu ya,
misalnya kira sertifikat mobil, sertifikat tanah bisa dijaminkan kembali. Jadi kepada segala sesuatunya kita berpuasa lagi pada Allah. 1 jam ke depan itu berkata ya Pak Haji kalian kita 1 jam ke depan kita nggak tahu masih hidup apa enggak, masih sehat apa enggak. Jadi mari kita yang berprinsip semuanya khairunas atau uminas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi mari kita sama-sama duduk, silakan kita obrolkan aja. Jadi kita sosialisasi ini komunikasi dua arah, jangan dari pihak kita aja sosialisasi terus ngomong tapi nggak dikasih kesempatan warga ngomong. Jangan seperti itu saya ngomong. Silakan kita komunikasi apa. Jangan sampai ada titik buntu, cari titik pertemuan yang ada. Karena kita masing-masing masuk ke sini pikirannya udah beda-beda. Ada yang mikirin masuk sini enak nih, udah dapat snack nih gratis. Ada. Tapi saya dari tadi saya mikirin pengen buang air kecil di saya nahan dari tadi. Kegiatan hari ini kita Rabu, ya alhamdulillah kita nikmati aja. Jadi takdir kita jadi pegawai Pemprov DKI seperti ini. Kalau hari Rabu harus naik kendaraan umum. Takdir kita itu harus kita nikmati bagi ya. Takdir kita nolak atau kita laksanakan tetap harus kita laksanakan untuk takdir berlalu kita. Jadi saya tadi pagi naik angkot, naik kereta dari stasiun Priok, ya alhamdulillah ketemu teman lama juga orang Satpol PP. Mungkin tahu ya teman-teman Satpol PP, Buyung yang dulu supirnya Paseko ya. Kan sekarang di Kecamatan Taman Sari, Satpol PP. Saya kan biasa. Jadi bagi kita pegawai Pemda DKI itu kalau hari Rabu tuh siap handphone semua naik apa tuh, selfie. Jadi saya begitu mau foto ditarik dari belakang. Macam sih saya moto, kaget ya. Nggak tahu teman lama juga, waktu sama-sama staf di Kecamatan Tanjung Priok dulu di bawah tahun 2000 dan dia jadi Satpol PP sekarang di Satpol PP Taman Sari. Jadi mungkin 10 menit pengantar saya, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita sama-sama berpikiran jernih, kita tahu fungsi kita masing-masing. Mohon kiranya sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik dan nanti proses pembangunannya berjalan dengan baik juga. Dan saya harap Dr. Jupe, Bu Dirut sampaikan kalau memang nanti perlu pihak ketiga yang ngadep ke saya, boleh ngadep ke saya sama tokoh masyarakat, RW atau apa ngadep ke saya nanti. Kita membicarakan nanti pelaksanaan seperti apa loh gitu. Jangan sampai geradak dulu. Karena saya tahu banget pembangunan zaman sekarang itu limit waktunya cepat. Beda dulu waktu saya masih di pemerintahan, bangun kantor lurah itu hampir 8 bulan. Sampai kadang-kadang langsung tahun berikutnya. Tapi kalau sekarang pembangunan apapun pakainya dikejar waktu, timelinenya cepat banget. Jadi mohon kiranya Dok, nanti kalau ada pihak ketiganya pemborongnya, kalau mau mulai silakan suara saya dibawa dengan RW, Pak Haji juga nanti ke tempat saya juga nggak apa-apa. Kalau di fasilitas sama dokter di sini juga nggak apa-apa. Tapi saya ini nih ke teman yang tadi bikin kopi ya, kopi saya nggak saya minum nih karena nggak direbus ini pakai dispenser, saya nggak bisa kembung menurut saya. Jadi kepada teman-teman semua silakan Bu Dokter disosialisasikan seperti apa. Nanti saya minta ya Dokter Dani, saya kali ini Dokter lagi ya, nanti ada pihak ketiganya tolong suruh saya ke teman-teman dari RMK, dari Dekot, nanti mengerucut beberapa orang ke tempat saya untuk kelancaran pembangunan pengembangan ini seperti apa dan nanti warga maunya apa. Jadi jangan sampai nanti pembangunan ini rumah warga sekitarnya ada yang miring, dan ini tanggung jawab dari pihak ketiga nanti. Jadi tolong itu aja ya Bu Dokter, tolong sampaikan nanti ke pihak ketiga, sampaikan suruh ngadep ke saya sama RW, RT 15, RW 11 dan Ketua LMK termasuk Kepala Bidang Kota. Jadi nanti kita bicarakan secara intens termasuk Direktur RSUD nanti ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semata-mata karena saya camat, saya harus mensosialisasikan ini dan ini tugas saya. Kalau saya tidak mensosialisasikan ini, TKD saya percuma mubazir. Nanti dibawa makan ke istri sama anak saya, apa? Mudarat banyak. Jadi kalau kita bekerja seperti ini, kita di dalam kinerja kita juga nanti tertulis itu sosialisasi dari jam sekian jam sekian. Saya dari kantor kecamatan ke sini jalan kaki sama kasih keserah dari kan dihitung. Kalau Pak Ustadz bilang kita kalau ke masjid ke musola
lebih baik muterin gang lain, jadi langkah kita lebih banyak ya Pak ya. Sama Pak ibadah. Iya, sama itu kan apa? kesini ibadah. Iya, jadi itu aja. Kita sama-sama manusia itu nggak ada apa-apa. Kita dikasih sakit gigi aja, saya bisa nampar dokter kalau sakit gigi. Dok, ambil obat. Segagal apapun, sehebat apapun kita kalau dikasih sakit gigi aja udah nungging-nungging. Sehebat apapun bakat kita, suatu saat kita pensiun juga. Jadi teman-teman semua tetap bersahaja, tetap berbuat baik sama kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.